wahdi qalbi bijahin nabiyyi wa alihi wa sahbihi. Allahumma anina bil ilm wa zayyina bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jamilna bi afiyah ya arhamar rahimin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat yang Allah Ta'ala karuniakan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati Allah, meneruskan kajian kita membahas sirah an-nabawiyah, perjalanan hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, masih dengan tema Perang Badar, yang alhamdulillah pada pertemuan kali ini kita akan membahas sedikit tentang persiapan-persiapan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin sebelum perang berkecamuk. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah, al-hadirat, setelah Nabi dan sahabat-sahabatnya memilih pos tempat mereka akan memusatkan para prajurit atas usulan dari sahabat yang bernama Habbab bin Munzir, maka ada saran kembali dari sahabat Nabi SAW yang bernama Sa'ad bin Mu'az. Jadi Sa'ad bin Mu'az ini mengajukan saran kepada Rasulullah SAW agar dibangunkan untuk beliau arish. Arish itu sejenis tenda yang di situ Nabi SAW akan mengatur, yang di situ Nabi SAW akan mengkomandoi pasukan sesuai dengan arah-arahan beliau. Jadi Nabi SAW diarahkan oleh sahabat Sa'ad bin Mu'az ini untuk dibuatkan tandu yang menjadi tempat berpusatnya Nabi SAW, dan di situ juga Nabi SAW mengomandoi pasukan dengan arahan-arahannya. Sa'ad bin Mu'az berkata kepada Nabi SAW, "Wahai Nabi Allah, bolehkah kami membangun untukmu sebuah tandu yang engkau bisa menetap di dalamnya, kemudian biar kami yang menghadapi musuh secara langsung. Kalau seandainya Allah Ta'ala muliakan kita dan menangkan kita atas musuh-musuh kita, dan hal ini adalah hal yang memang kita inginkan. Tapi kalau seandainya yang terjadi sebaliknya, kita malah kalah, engkau bisa kembali ke Madinah bersama sisa-sisa pasukan yang selamat, karena di Madinah masih banyak orang-orang kita yang tinggal. Mereka siap menjagamu dan mereka siap membelamu. Karena kita tahu kan, perang Badar ini tujuan awalnya itu bukan perang, cuman untuk menghadang kafilah dagang Quraisy. Namun yang terjadi ternyata di luar dugaan. Yang Nabi SAW awalnya tidak menginginkan perang, tapi akhirnya harus berperang dengan persiapan yang minim. Jadi kata Sa'ad bin Mu'az, "Wahai Rasulullah, engkau menetap di arish ini, di tandu ini, sambil mengatur pasukan yang ada. Kalau memang menang, alhamdulillah, memang itu yang kita inginkan. Kalau kalah, engkau bisa kembali lagi ke Madinah, karena di sana masih banyak sisa-sisa sahabatmu, orang-orang Ansor, orang-orang Muhajirin yang bisa melindungimu. Karena kalau seandainya mereka yang ada di Madinah saat ini tahu tujuan kita keluar ini untuk perang, pasti tidak ada yang absen, pasti melok galau. Tapi karena tujuan kita bukan perang, dan kita tidak melibatkan semua sahabat yang ada di Madinah, maka banyak yang tinggal di sana. Jadi kalau kita kalah, kau balik lagi ke Madinah.
membangun pasukan lagi untuk kemudian melakukan perang berikutnya. Kalau kita kalah, yang penting kau selamat, itu nomor satu. Yang penting kau aman. Jadi sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini tidak menginginkan kalau Nabi itu berada langsung di barisan depan saat perang, karena itu bakal mengancam nyawa. Nah, memang itulah posisi pimpinan, tidak langsung berada di arena pertarungan di bagian depan, karena posisi pimpinan itu ngatur strategi, ngatur pasukan, nunjuk aba-aba, nunjuk instruksi. Sebab masyarakat hadirin, bisa kita bayangkan kalau pimpinan tertinggi dalam perang itu mati di medan tempur, kira-kira manalah pengaruhnya kepada moral dan psikis prajuritnya. Bukan Nabi SAW kita katakan, berarti Nabi ini tidak berani. Paling berani manusia ya Nabi Muhammad SAW. Walaupun usulan dari sahabat Sa'ad bin Mu'adz tadi, kalau memang kita kalah, kau bisa balik lagi ke Madinah dengan sisa-sisa sahabatmu yang masih ada di sana. Mungkin tidak terpikir kita kalau seandainya sahabat kalah, Nabi itu balik ke belakang. Bahkan pernyataan lain dari sahabat, di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, kami ini kalau perang sudah berkecamuk, maka kami akan berlindung di balik Nabi SAW. Perang Uhud, perang yang terjadi setelah Badar, itu saksi bisu bagaimana beraninya Nabi SAW dalam menghadapi musuh. Usulan ini diterima. Dibangunkanlah tandu untuk Nabi SAW di area yang agak tinggi sehingga Nabi bisa menyaksikan jalannya perang itu. Dan Nabi SAW, ma'asyiral hadirin, adalah sosok yang luar biasa memahami strategi perang. Padahal orang itu baru bisa dikatakan punya keahlian di bidang militer dan punya kepiawaian dalam strategi perang kalau dia punya banyak pengalaman. Kalau tidak dengan pengalaman terjun langsung di medan perang, dia banyak membaca tentang perang-perang yang pernah terjadi. Dari situ dia bisa ngambil kesimpulan tentang bagaimana perang itu seharusnya dilakukan. Nabi SAW itu luar biasa, pengetahuan militernya hebat. Bahkan kita akan lihat bagaimana Nabi SAW itu membuat strategi dan taktik dalam perang Badar ini dengan cara yang tidak pernah dikenal oleh bangsa Arab sebelumnya. Ada strategi perang dengan cara Nabi SAW. Secara umum, taktik yang beliau pakai dalam perang Badar ini adalah defense. Jadi Nabi bertahan, tidak nyerang. Dan itu pilihan yang cerdas. Kenapa? Karena Nabi SAW mengetahui kekuatan sahabatnya. Karena jumlah yang agak jomplang, 313 melawan 1000, 1:3. Kalau berhadapan langsung, itu akan membahayakan. Sehingga Nabi milih strategi bertahan. Biar mereka nyerang, kalau mereka nyerang baru kita lakukan perlawanan. Bukan kita dulu yang nyerang, tapi biar mereka yang nyerang, kita bertahan. Dan nanti kita akan lihat bagaimana arahan-arahan Nabi luar biasa kepada sahabat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara faedah yang bisa kita ambil dari usulan sahabat Sa'ad bin Mu'adz ini, saat beliau mengusulkan agar Nabi dibuatkan tandu untuk mengontrol jalannya peperangan dan menginstruksikan arahan-arahan selama perang berlangsung. Jadi dalam perang itu harus ada komando. Tidak bisa setiap pasukan itu dibebaskan milih apa yang mereka inginkan dalam perang. Silakan, pasing kamu nak ngapur, nak nyerang-nyerang, tahan-tahan, nak berlari-berlari, bahaya pula. Dan setiap prajurit itu harus patuh dengan komando. Kalau sudah tidak patuh dengan komando dari pimpinan perang, jenderalnya, maka yang terjadi adalah kekacauan. Dan itu bisa kita lihat dari perang Uhud. Saat Nabi kan nunjuk komando kepada pasukan Ar-Rumah
pemanah yang Nabi posisikan di Bukit Uhud untuk tidak turun dari posnya walaupun kita sudah mengalami yang namanya kemenangan. Tahunya mereka turun. Nah, karena mereka melanggar instruksi Nabi, akhirnya pasukan muslimin dipukul mundur dan kalah. Harus patuh dengan komando ini. Nah, Nabi SAW dipilihkan tempat oleh usulan sahabat ini yang menjadi pusat komando. Jadi apapun yang akan dilakukan di arena perang itu berdasarkan komando Nabi. Kalau kata Nabi, lesatkan panah, maka panah dilesatkan. Sop depan maju nyerang, maka yang nyerang. Itu komando dari Nabi SAW. Dan posisinya pun harus strategis, sehingga Nabi bisa mengamati jalannya pertempuran itu, pergerakan musuh dan sebagainya. Ini hebat ini. Mungkin selama ini perang Badar itu dengan tamtum menang. Nah, itu ya kan. Taunya Abu Jahal mati, CS mati, selesai. Kita tidak tahu bagaimana Nabi SAW membangun taktik yang luar biasa untuk bisa menang dalam perang Badar. Ada seorang pakar militer dari Tiongkok. Dia ini terkenal. Dia punya buku yang bicara tentang dunia militer dan perang. Sangat terkenal. Dia pernah mengatakan bahwasanya strategi perang itu ada 3. Dia mendasarkan strategi perang itu dengan 3 hal. Dia ini hidupnya di era setelah Nabi, dan dia tidak tahu bahwasanya strategi yang dia sebutkan sebagai strategi dasar dalam perang itulah dipakai oleh Nabi SAW dari zaman dulu. Dan dia ini memang wong militer, jadi paham dunia perang dan tempur, sehingga dengan pengalaman dia buat acuan strategi dasar dalam perang. Yang pertama katanya, pengetahuan yang baik tentang kekuatan. Jadi harus tahu kekuatan kedua belah pihak. Kekuatan di pihak kita dan kekuatan di pihak musuh. Itulah harus ada yang namanya apa? Intel, pengintaian, supaya baca maco musuh itu jumlahnya berapa, kekuatannya seperti apa. Nah, ini dilakukan Nabi SAW. Nabi melakukan strategi itu dengan melakukan beberapa kali pengintaian. Sampai bahkan beliau, kita cerita kemarin, turun dewek untuk melakukan pengintaian ini bersama Abu Bakar. Ketemu dengan 2 orang budak milik Quraisy yang lagi mengambil air. Lalu Nabi tanya, berapa jumlah orang-orang Quraisy dari Mekah? Banyak. Kami belum bisa ngitungnya, saking banyaknya. Setiap hari mereka itu makan berapa ekor onta? 10. Nah, dari situ Nabi SAW mulai menerka. Oh, berarti kalau 10, 100 ekor onta kali 10, 1000. Jumlah mereka 1000. Sampai sedemikian. Dan Nabi ngutus sahabat untuk ngintai persiapan mereka tuh, pasukan berkudanya berapa, perlengkapan perangnya mana, tugas pengintaian. Jadi tidak pas ketemu baru nak mempelajari. Salah. Hebat. Dari mana Nabi belajar dunia militer ini? Belajar Nabi? Kuliah Nabi? Tidak. Nabi punya pengalaman perang. Nabi punya pengalaman perang. Saking jeniusnya Nabi SAW, Allah Ta'ala berikan kemampuan itu. Jenius Nabi SAW. Makanya insanun kamil, manusia yang sempurna. Kalau kita nak memposisikan Nabi sebagai apa, kita akan dapatin Nabi yang paling hebat dalam masalah ini. Dalam masalah kepemimpinan negara, Nabi paling hebat. Pengaturan aset negara, Nabi paling hebat. Urusan diplomasi, Nabi paling hebat. Hebat loh. Urusan perang, Nabi paling hebat. Itu hebatnya Nabi SAW. Insanun kamil, makhluk yang sempurna, yang kemampuan itu sudah luar biasa. Nah, jadi yang pertama itu kata ahli militer dari Cina tadi.
Namanya Sun Tzu. Jangan kita teruskan Sun Gokong kayak tadi. Ya. Ini terkenal ya, jadi harus memiliki pengetahuan yang baik tentang kekuatan musuh, kekuatan. Nabi tahu kekuatan sahabat saat itu, pasukan yang beliau bawa minimnya. Minim, pakaian besi tak ngawak, pakaian pelindung itu tak bawa, bayangkan. Yang berkuda cuma 2, tidak seluruhnya bawa pedang. Jadi tidak semua pasukan itu dilengkapi dengan senjata. Perlengkapan perangnya minim. Yang berkuda cuma 2. Miqdad bin Aswad dan satu lagi ada sahabat. Aku hebat Nabi SAW. Nah, dari pengetahuan tentang kekuatan inilah Nabi membangun strategi. Kemudian yang kedua, kata si pakar militer ini, menciptakan peluang yang bisa membawa kemenangan. Menciptakan peluang yang bisa, termasuk diantaranya adalah memilih posisi dan arena pertempuran. Memilih posisi dan arena pertempuran itu penting. Dan dipilihnya arena Badar dan penempatan posisi Nabi di tempat yang diusulkan oleh sahabat Habbab bin Mundir tadi. Ya Rasulullah, ketika Nabi sudah menurunkan pasukan untuk berkemah dan berpusat di sini, kata sahabat, ya Rasulullah, ini wahyu atau pendapat pribadimu memilih tempat ini? Oh, ini bukan wahyu, ini pendapat pribadiku, ini strategi yang aku pilih. Oh, kalau itu minta maaf ya Rasulullah. Kalau boleh saran, kita pindahkan bepos kita, jangan di sini. Di mana? Di tempat yang lebih dekat dengan sumber air yang ada di Badar. Kita kuras airnya, kita pindahkan ke kolam, lalu kita tutup sumurnya. Jadi kalau pasukan Quraisy haus, natangi sumur yang sudah terkenal posisi dan tempatnya, mereka akan kecewa karena sumurnya sudah dikuras habis. Persediaan air kita banyak, mereka minim, itu akan membuat mereka kesusahan. Oh, itu pintar. Dan Nabi itu juga pemimpin yang tidak istibdad, tidak mengharuskan wong tu tunduk dengan semua arahan dan usulannya. Masih galak nih mau saran dari orang lain. Pimpinan tertinggi ini. Ada yang nyarankan, tidak ngomong, sudahlah kau tu tak apa tidak, masih kecil. Kalau gitu sekarang ada yang saran, dia ngomong icek itu langsung dipatahkan. Sudahlah. Ditimo. Oh iya ini bagus, langsung disuruh berangkat lagi, pindah-pindah. Oh hebat itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi menciptakan peluang yang bisa membawa kemenangan. Dan tentu kita tahu perang Badar ini tidak luput dari pertolongan Allah. Kemenangan perang Badar ini tentu ada andil bantuan dari Allah. Selain Nabi SAW mencari sebab-sebab untuk bisa menang, bantuan Allah itu dirasakan langsung oleh para sahabat-sahabat. Jadi demikian masyaallah hadirin. Kemudian hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara faedah dibangunnya tandu untuk Nabi SAW yang di situ beliau mengomandoi pasukan. Ya memang sudah seharusnya seorang itu membangun tempat di mana pemimpin perang itu bisa mengomandoi jalannya perang, tapi harus terjamin juga keselamatan si panglima. Itu juga kalau dalam perang-perang dunia sekarang ini, itu panglima perangnya, jenderalnya itu ngatur dari mana? Dari jauh. Ngatur dari jauh. Kalau sekarang ini Pak, teknologi canggih. Jadi instruksi itu bisa disampaikan melalui jarak jauh. Jadi pasukan nunggu komando, mana? Sergap, serang, laju. Bahkan dalam dunia militer itu ada kode-kode kan? Ada kode-kode, kapan harus nyerang, kapan harus bertahan, kapan harus nunggu, ada kode-kodenya. Masuri mungkin paham dia. Kalu beda ya. Atau Sajondi yang banyak latihan militer tapi belum resmi jadi anggota militer. Jadi harus paham gitu. Jadi demikian, itu
Di antara faedah kenapa dibangun alis untuk Nabi SAW. Nabi aman di sana, jauh dari jangkauan musuh. Karena kalau kita main catur itu, target yang diincar itu siapa? Yang bakal dikepung, diserang. Rajonya, raja mati, kelar. Prajurit boleh mati, tapi raja jangan. Makanya mereka melindungi raja tadi kan. Dalam dunia perang itu juga, target utama itu pimpinan, jenderalnya. Kalau jenderalnya mati sudah, itu akan pengaruh kepada mental pasukan. Di perang Uhud itu tersiar info Nabi meninggal. Padahal yang dibunuh itu bukan Nabi, tapi Mus'ab bin Umair. Sehingga ada orang kafir yang cerdas. Dia ngomong dengan lantang, qataltu Muhammadan, aku berhasil membunuh Muhammad. Itu tujuannya apa? Untuk melemahkan mental sahabat. Ada yang down. Untuk apa lagi kita perang? Kita berperang untuk Nabi SAW. Nabi dah tak kati. Ada yang sampai ngomong, sudah lemak mati belah. Karena tak kati gunanya lagi hidup kalau Nabi sudah tak kati. Kena itu mental, psikis. Jadi demikian. Jadi Nabi sebagai komando harus aman di tempat yang beliau bisa tetap ngatur pasukan. Kemudian ma'asyiral hadirin, seharusnya dalam dunia perang itu perhatian terhadap keselamatan jenderal itu, pimpinan tertinggi dalam perang itu harus diutamakan. Dan perlindungan terhadap jenderal yang ngatur perang dari segala bahaya yang bisa mengancam itu harus diutamakan. Makanya Nabi di aris ini, masih hadirin, itu bukan sendirian, tetap ada yang ngawal dan melindungi. Abu Bakar itu yang nemenin Nabi di aris. Abu Bakar. Dan kemudian di bawah itu ada beberapa pemuda-pemuda Ansor yang menjadi pengawal. Kalau seandainya kaum muslimin di barisan utama berhasil dikalahkan, sampailah musuh di barisan terakhir kaum muslimin, di situ ada Nabi SAW, masih ada sahabat yang dapat melindungi Nabi SAW. Jadi dijago betul ini, pimpinannya agar tidak terancam keselamatannya. Masyiral hadirin, tadi kita sudah sebutkan bahwasanya perang Badar ini tidak lepas dari campur tangan Allah. Kemenangan yang didapatkan oleh kaum muslimin itu berkat pertolongan Allah juga. Dalam Al-Quran, surah Ali Imran, Allah Ta'ala menyatakan, وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Sungguh Allah telah memenangkan kalian, menolong kalian di Badar, padahal kalian saat itu sangat lemah dari jumlah dan persiapan lemah. Tapi karena Allah lah yang menolong dan membantu, akhirnya kalian pacak menang. Di antara bentuk bantuan Allah di perang Badar adalah kaum muslimin bisa tidur nyenyak di malam sebelum besok tempur. Untuk mengembalikan energi, kita tahu perang zaman dulu tuh jalan kaki gitu. Nah, tempat arena perang tuh jalan. Badar ke Madinah tuh 100 kilo hampir. 100 kilo. Pacak 2 hari perjalanan zaman itu. Kalau sehari jarak tempuhnya 45 sampai 50 kilo, berarti 2 hari. Bayangkan capek dan letih. Dan kita harus paham makmano cuaca di Saudi Arabia itu. Di Timur Tengah itu panasnya ekstrim. Kalau sudah banyak berjemur di luar, otomatis energinya terkuras, banyak keringat, pacak dehidrasi. Dan ini di bulan Ramadan lagi. Itu tahu perang Badar itu 17 Ramadan. Jadi bayangkan kesulitan yang dia hadapi oleh para sahabat dan Nabi SAW. Dan Allah bantu mereka, Allah tolong mereka. Dengan apa? Di malam hari, saat besoknya itu perang terjadi, sahabat pacak tidur nyenyak. Ini momen perang, harus tetap siaga, harus waspada. Rasa takut itu dan ngeri itu pasti ada. Hari lagi tidur-tidur diserang mendadak macam mana?
Biasanya orang kalau mau main perang tuh susah untuk tidur nyenyak. Tidur tuh pacak karena capeknya, tapi tetap gelisah, agak dikit-dikit bangun. Dikit-dikit bangun. Tapi malam itu nyenyak kalau. Kata Sayyidina Ali menggambarkan kondisi di malam yang besoknya perang Badar itu terjadi. Apa kata beliau? Pada malam ketika besoknya perang Badar itu terjadi, aku mendapati setiap di antara kami pasti tidur kalau. Kecuali Nabi. Ini pimpinan tertinggi tadi. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau berada di bawah sebuah pohon di area Badar, solat dan menangis, berdoa agar Allah beri kemenangan. Yang lain tidur pulas. Iwashikumun nu'asa. Allah liputi sahabat-sahabat Nabi rasa kantuk berat ni. Padahal mereka tu maunya tetap terjaga. Tapi ngantuk lah berat tertidur nyenyak. Sayyidina Ali terbangun, nengok selai tidur kalau. Kecuali Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu luar biasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Idzwashikumun nu'asa amanatan minhu wa yunazzilu alaikum minas sama'i ma'an liyutahhirakum bi. Dan juga di antara bentuk bantuan Allah kepada para sahabat, Allah turunkan hujan dulu. Turunkan hujan. Apa kaitannya bantuan Allah itu dengan turunnya hujan? Ma'asyiral hadirin, untuk memenuhi persediaan air, mereka tuh buat kolam buatan, ya otomatis dipakai, berkurang, hujan malam itu penuh lagi. Dan di antara sahabat itu perlu kita ketahui, ini di lapangannya, ada yang junub, mimpi basah. Jadi mereka itu nganggap kalau lagi junub itu kondisi yang lagi tidak baik. Sehingga membuat mereka itu mental itu besar. Air junub, besok nak perang, persediaan air ni mana nak mandi ni? Nah, resah langsung. Mikir ke mandi kat mana ini? Banyak dah kata, hujan. Wah, tak apa senang. Jadi setan tadi muat mereka ini marah, resah, gelisah, tak tenang. Kenapa? Persediaan air dikit. Untuk mandi tak baca, sebab akan mengurangi persediaan. Sebagian ada yang junub, sebagian ada yang sudah gerah dengan tubuhnya ini. Mana perjalanan lama ini? Pengen kembalikan rasa seger, sudah terbantu seger gara-gara tidur yang nyaman, nyenyak. Satu. Kalau mereka mandi tambah seger, tambah lemak perangnya ini. Dengan kondisi tubuh yang seger, istirahat cukup, tambah lemak. Hujan. Wa yudhiba ankum rijza syaitan. Jadi setan waktu sahabat dalam kondisi yang seperti ini, resah tadi, persediaan air yang tidak cukup untuk mandi dan seterusnya, muat sahabat ini berpikir, kalau memang kamu itu orang-orang yang bersama Nabi, ngapa kamu susah nih ya nak perang nih? Banyu tak banyak, untuk mandi tak katik, yang lain-lain. Setan punya peran juga untuk nganggu sikis sahabat dalam perang tadi. Hujan, hilang jadi. Perasaan tadi, bisikan setan yang nganggu tadi hilang. Tenang sahabat, nah baca mandi besok, seger besok, dan sebagainya. Kemudian, ma'asyiral hadirin, ini cara Allah juga menguatkan kaum muslimin sebelum perang Badar. Sebelum perang Badar. Dan pacak tidurnya mereka dengan nyenyak di malam itu juga bentuk bantuan Allah yang luar biasa. Karena ada ungkapan yang menyatakan al-amnu munim wal khawfu mushir. Ini ungkapan dari orang Arab. Ngasu aman itu bisa membuat tidur menjadi nyenyak. Gitu, kalau ngasu aman nyenyak tidur. Coba kalau seandainya assalamualaikum warahmatullahi gitu, tak galak itu terjadi. Daerah kita nih rawan, lagi sering maling. Kalau daerah kita, komplek kita nih, seringan maling. Lah banyak yang kehilangan. Berjaga-jaga tak gitu? Pasti ada ronda tak? Sekarang ada tak ronda? Ada.
Ada sapamnya. Sampai di kampung itu tidak pernah ada Honda bergiling. Pas sudah lawan, Honda. Sebulan nggak saman, bubar Honda tadi. Nggak sudah aman itu, muat kita begadang tak ajak tidur nyenyak. Ini momen perang, mau baca tidur nyenyak. Tapi Allah buat mereka itu merasa aman dan baca tidur nyenyak. Jadi masalah misalnya kita nih besok harus bayar tunggakan cicilan. Besar pula beda kaki, baca tak tidur. Baca tak tidur. Duit belum ada, besok tagihan datang. Debt collector serem pula ini. Tadi ancam kalau kau tak bayar, kusita aset kau. Tak ajak tidur. Fikir terus mana besok, nak pikiran. Ini besok berang, mana besok menang apa tidak kita ini. Pasukan kita dikit, persiapan tak banyak, musuh itu luar biasa. Mana baca tidur? Nyenyak tidur. Ada mimpi basah dulu. Nah, itu kan kaki nyenyak ya. Kaki nyenyak sempat mimpi basah. Jadi demikian. Al-amnu munim. Kondisi yang aman muat tidur menjadi nyaman. Wa khaufu mushir. Rasa takut itu bisa membuat kita tidak bisa tidur malam. Jadi demikian. Dan juga masyarakat selain kondisi hujan tadi membuat sahabat menjadi tenang, nyaman karena persediaannya banyak, itu juga membuat area badar yang berpasir menjadi lemah untuk ditampai. Kita kalau lewat di tempat-tempat berpasir yang tebal, itu susah jalan kita, langkah kita itu tersaki. Pasir, apalagi pasirnya gembur. Jadi kita kalau berjalan kaki kita masuk dikit. Harus banyak energi nak mengeluarkan. Kaki hewan mak itu juga tapakannya. Dan itu nyusahkan, buang energi. Kondisi badar bagi yang pernah ke sana, nah juga belum pernah. Tak tahu. Setahun di mana ke badar? Belum juga. Belum pernah juga. Siapa yang pernah ke badar sini? Saya cik. Itulah gitu. Kalau jamaah Allah tu jarang diajak ke badar. Jauh 100 kilo. Kecuali kalau ada biaya tambahan atau pihak travelnya. Kalau nak ke badar ada biaya tambahan 100 kilo. Naik travel jarak 100 kilo berapa muli berapa? 10 biasa ini. Galak naik tu Mana ini? Tak masuk. Maka ada kata dalam travel tu biasanya tur ke badar. Sayang memang. Padahal ini situ sangat bersejarah. Awal mula berkembangnya Islam dari situ. Kalau bukan karena badar sampai ada ungkapan seperti itu, Islam tidak akan berkembang. Jadi seperti itu. Jarang tapi dibawa. Makanya kita harus inisiatif dewek. Nyari orang yang kenal. Baca tak kau bawa aku ke badar? Nostalgia. Bayangkan apa yang terjadi di sana. Jadi badar itu area berpasir. Padang yang berpasir. Ada bukit-bukitan, ada gunung. Berpasir. Tebal. Jadi menyulitkan itu untuk melangkah kalau kondisi lagi kering. Dan memang saat itu belum musim hujan. Tiba-tiba hujan. Kalau tidak karena Allah yang nolong. Nah itu juga muat pasir itu jadi padat. Akhirnya langkah jadi lemah. Tidak nyulitkan. Dan yang ajaib hujan itu cuma di area 4 sahabat berada. Musyrik hendak lari ke situ. Hujan tidak. Jadi memang betul-betul bantuan dari Allah untuk kaum muslimin itu sangat nyata di perang Badar. Yang kita dengar bantuan Allah itu berupa apa? Malaikat Malaikat 5.000, 3.000 yang turun membantu kaum muslimin. Iya benar. Tapi bantuan yang lain yang menunjang seperti hujan, tidur yang nyenyak dan lain-lainnya. Belum lagi ma'asyiral hadirin, di antara cara Allah membantu kaum muslimin supaya bisa menang, Allah Ta'ala buat mental orang musyrik itu jatuh sebelum perang. Mereka itu cuma nunjukkan cak-cak berani, tapi dalam hati nyimpen rasa takut yang luar biasa. Mereka itu sudah tahu bakal mati.
Tapi kalau tidak mau gengsi, apa kata ngarap kalau kita balik? Adalah keluar, malu, hancur reputasi kita. Kata Abu Jahal kan, kita dah cerita kan. Sampai saking jumawa dan takutnya Abu Jahal tadi. Ada orang yang menyampaikan mimpi saat pasukan Abu Jahal baru sampai di Jufa, masih tak jauh dari Makkah. Dia tahu aku mimpi ada orang datang naik kuda, kemarin kita cerita kan. Kemudian orang tadi nginjuk info, kutilah Abu Jahlin, Abu Jahal dibunuh, si Fulan dibunuh, si Fulan dibunuh, si Fulan dibunuh. Disebut nama-nama pembesar Quraisy dalam mimpi ini bahwa mereka ini terbunuh. Kemudian orang yang datang naik kuda ini ngawak onto, di penggalnya kepala onto tadi. Dan dia bawa darah-darah yang masih ngalir di onto dan dia borei di tenda-tenda orang-orang kafir, ya, yang beristirahat di Juhfa tadi. Disampaikan mimpi ini kepada Abu Jahal. Ini pro Nabi Muhammad ini. Sengaja nak nakut di kita, pro je. Makanya dia nyampaikan ini sama kita. Karena dia ni masih keluarganya Muttalib, keluarga Muhammad. Sengaja dia. Lagi jengok besok siapa yang menang dia. Kami apa Muhammad? Oh, takut. Itu sudah buat down sebagian balik. Mati. Aduh balik. Ada ya Pak? Ya balik. Ini luar biasa. Cara Allah nolong. Jadi mereka sudah mulai mentalnya down. Nah, kemudian masyarakat hadirin yang dirahmati oleh Allah, disebutkan kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru membuat strategi. Ini terakhir sebelum kita tutup. Strategi yang Nabi SAW, taktik yang beliau gunakan luar biasa gitu. Jadi pada saat itu perang itu tidak pakai istilahnya itu sob barisan yang diatur, tidak. Ngacak baik. Ngacak. Depan tuh wong yang berpengalaman, belakang kalau zaman dulu random. Ada strategi, tapi tidak sedetail yang Nabi buat. 313. Jumlah yang dikit. 313 kalau bawa ke sini kami tak? Penuh tak? Penuh. 313. Full. Masih ada long nih. Itu tidak perlu niat. 313. Kalau bariskan bed cuma berapa? Meter. Tak sampai sekilo. Kalau bariskan sikok. Tak sampai sekilo. Sedikit. Tapi Nabi baca ngatu mak manolah supaya kejingoan. Persiapan perangnya itu sudah mantap. Nabi buat sop barisan rapi dengan 3 barisan seperti sop salat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan. Allah setuju, Allah senang melihat wong kalau perang itu berbaris. Ka'annahum bunyanun marsus, seperti bangunan yang kokoh, tembok yang tebal. Bagaimana cara Nabi? Nabi buat beberapa sop depan itu pasukan bertombak. Yang mengarahkan tombaknya ke bagian depan untuk mengantisipasi serangan pasukan berkuda. Kuda kalau ingat tombak depan mundur baca dia. Bertahan, strategi bertahan. Di barisan kedua pasukan kemana? Barisan kedua. Barisan belakang baru yang bawa pedang dan yang tidak bawa pedang. Pasukan yang tangan kosong. Ini pertahanan terakhir. Jadi pasukan depan nahan serangan pekuda, pasukan belakang itu buat serangan dengan melepaskan anak panah, dan itu pun diinstruksikan oleh Nabi SAW. Kata Nabi, jangan kalian lesatkan anak panah kecuali kalau memang sudah dalam jangkauan. Kalau jauh buang-buang senjata. Kita ini persiapan dikit, persenjataan kita minim, jadi jangan mubazir. Jangan main lempar-lempar wae. Kalau memang musuh itu sudah berada di jarak jangkauan anak panah, lepaskan baru. Untuk menghemat persenjataan. Itu instruksi Nabi SAW. Dan pasukan yang pedang diinstruksi ke Nabi, pedang biarlah disawang dulu. Jangan dibuka. Lagi kalau memang lagi dibutuhkan bawa buka, tunggu instruksi. Oh luar biasa. Nabi SAW memandai dari arus tadi, tandu tadi.
Nah, strategi yang Nabi pakai dengan cara baris yang seperti itu tidak pernah dikenal oleh orang Arab sebelumnya. Cara bertahan dalam perang. Jadi seperti itu. Ini penemuan ya dalam dunia militer di zaman dulu yang Nabi SAW sebagai penemunya. Nabi yang menemukan strategi perang dengan cara ini. Kemudian diadopsi, dikembangkan cara Nabi SAW. Masyaallah hadirin. Jadi di antara faedah masang taktik dalam perang seperti yang Nabi SAW terapkan, satu, irhab untuk menakuti pasukan musuh, melihat, oh rapinya nih, tidak pernah kami tahu ini cara perang seperti ini. Akhirnya mereka pun mulai ada rasa gentar dan takut. Dan ini sudah separuh kemenangan ini, ya. Artinya kita nyerang psikisnya, fisikal luar kalau jual tuh, perang psikis, goncang dulu psikisnya, biar gugup, gugup. Kemudian pemilihan strategi yang bentuknya itu kehati-hatian. Nabi itu hati-hati supaya minim korban. Jadi Nabi buat strategi apa? Bertahan. Jadi memang panglima perang itu harus paham situasi itu. Sayyidina Umar seperti Sayyidina Umar bin Khattab. Kenapa Sayyidina Umar bin Khattab kemudian mecat Khalid bin Walid sebagai panglima perang? Sejak zaman Sayyidina Abu Bakar. Padahal reputasi beliau hebat. Banyak yang ditaklukkan. Tapi Sayyidina Umar pas beliau diangkat jadi pemimpin, salah satu gebrakan beliau adalah mecat Sayyidina Walid dan menggantikan posisinya dengan Abu Ubaidah. Karena beliau punya beberapa alasan. Di antaranya beliau tidak mau tumbuh di hati para pejuang bahwasanya kita menang ini karena Khalid. Karena beliau khawatir kalau Khalid tidak ganti, para sahabat beranggapan kita tidak baca menang lagi karena Khalid tidak ganti. Karena memang selama ini dalam perang, kalau yang memimpin Khalid menang pula. Nah, beliau tidak mau membangun kepercayaan diri, anggapan bahwasanya kita menang karena Khalid. Akhirnya diganti. Alasan beliau diganti Abu Ubaidah. Sebelum anggapan ini muncul dan lahir. Paham situasi. Sebab kalau seandainya anggapan ini berkembang, kemudian masuk di mindset sahabat dan pejuang, kira-kira mana kalau Khalid dah ganti? Udah kalah dulu. Lalu mental. Nah, mana ini Khalid dah ganti? Cak mengandalkan Cristiano Ronaldo. Kalau Ronaldo ganti cedera. Madrid. Malam ini salah. Jadi tidak boleh mengandalkan strategi itu, tidak boleh mengandalkan sikap orang. Harus bangun kepercayaan ini. Kita bisa menang bukan karena sikap orang. Ya tahu lah dia orang yang handal, tapi kita tidak menang karena dia dewek. Saya normal. Tapi akhirnya dituduh ada isu yang berkembang. Saya Umar ini punya alasan pribadi mencat Khalid. Tak. Karena beliau tak galak ngantungkan segala sesuatu kepada makhluk, bergantung kepada dia. Kemudian Sayyidina Umar memandang bahwa Sayyidina Khalid ini ada istilahnya itu pandangan-pandangan beliau yang dianggap agak gegabah. Beliau menurut Sayyidina Umar sebagai pemimpin tinggi itu dalam ngajukan sesuatu kadang-kadang tidak berdasarkan pertimbangan yang matang. Maka beliau ganti dengan siapa? Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Oh, ini wong sahabat Nabi senior yang dijamin masuk surga dan juga dikenal dengan Aminul Ummah, wong yang paling terpercaya dari umat Nabi Muhammad, dan juga dalam memutuskan sesuatu amat sangat detail dan hati-hati. Tapi akhirnya Sayyidina Khalid mau menerima itu karena kepatuhan kepada pemimpin tertinggi. Jadi demikian. Padahal Sayyidina Khalid itu selama masa Sayyidina Abu Bakar tidak pernah bergeser posisinya. Tak Sayyidina Umar digeser karena pilihan yang bijak. Kalau tidak salah di zaman Sayyidina Abu Bakar juga ada sahabat namanya Barra bin Malik, dulunya Anas bin Malik, yang menjadi pembantu Nabi SAW 10 tahun itu.
Barra bin Azib ini, Barra bin Malik ini terkenal wongnya ini Mikdam. Tahu Mikdam? Itu apa kalau bahasa kitanya nih, Mikdam ini? Kalau di medan pertempuran itu nak maju ya bisa. Tak takut resiko. Nyegang weh. Bagian nyegang ini. Wah, depan terus. Kalau budak tahun sekarang depan terus. Bukan yang nunggu belakang. Orang lagi duluan dia lagi kan. Depan terus, paling berani. Akhirnya dapat pesan dari Sayyidina Bakar, Sayyidina Umar. Nah, Waraq bin Malik tak boleh jadi pemimpin. Bahaya ini. Karena sifatnya dia ini selalu menyerang. Alik nak nyerang, mahayakan pasukan, bahaya pula. Kita dijebak pula, kita nyerang, dijebak. Tak disarankan dari pemimpin, karena bahaya. Memang dia punya sifat yang seperti itu, berani, maju ke depan, tak takut. Sebenarnya Nabi punya sifat itu juga. Tapi dengan pertimbangan, kalau dia ini tidak, maju deh, mati-mati, tidak mati tapi. Saking beraninya. Fisiknya kurus, penampilannya lusuh. Kalau orang nengok, siapa orang ini? Tapi kalau perang, jak singgol apa? Jadi kita jangan nengok fisik orang. Acak begitu, siapa ini? Tapi kalau dalam hal-hal yang baik, nomor satu dia. Jadi demikian, ma'asyiral hadirin. Nah ini strategi yang Nabi SAW pakai. Jadi nyusun pasukan itu, pasukan yang pakai tombak di depan sebagai pertahanan. Kemudian di barisan kedua pasukan ahli pemanah untuk melakukan serangan ketika musuh datang. Yang terakhir baru pasukan berpedang. Itu luar biasa taktik dan strategi yang Nabi SAW pakai dalam rangka bertahan. Kalau nyerang biasanya yang depan itu pasukan pedang. Ini karena bertahan. Itu pintarnya Nabi SAW dalam masalah dunia kemiliteran. InsyaAllah mudah-mudahan nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang sahatul qital, momen di mana perang itu berkecamuk. Wallahu a'lam. Ada yang mau ditanya? 39. Itu ayat pertama tentang masalah izin perang. Kina kafah kama yuqatilunakum kafah. Jadi mereka berhentinya di situ. Waqatilul musyrikin kafah. Sudah. Berhenti. Bunuh orang musyrik secara umum. Secara menyeluruh. Berhenti situ. Sehingga dikesankan perintah membunuh itu memang ada dalam ajaran Islam. Buktinya ayat ini. Mereka tidak baca ayat lanjutnya. Kama. Ada alasan. Yuqatilunakum kafah. Sebagaimana mereka dulu memerangimu secara menyeluruh. Jadi alasan membunuh, memerangi kaum musyrikin secara kafah karena mereka yang nyerang kita dulu. Kalau kata serangan, kita tidak nyerang. Jadi alasan perang dalam Islam itu jelas. Satu, untuk bertahan, sehingga perlu adanya serangan untuk mengamankan posisi. Kedua, karena diserang, itu alasannya. Kenapa Islam masuk Syam dengan perang? Karena di Syam itu dikuasai Romawi. Untuk bisa menyebarkan Islam di sana terhalang oleh kekuasaan Romawi. Jadi harus diperangi Romawinya. Romawinya berhasil diusir, Islam masuk dengan bebas. Nah itu juga di bagian Persia, Asia Tengah. Kalau tidak harus berperang, tidak ada perang. Masuk Islam di Indonesia, tidak ada perang. Tidak ada perang. Jadi demikian. Jadi kenapa perang? Karena untuk mengamankan dakwah. Tak pacak masuk dakwah ke situ, Islam ini nak disebar melalui dakwah. Terhalang oleh kekuasaan yang tak mengizinkan masuknya dakwah. Maka diperangi untuk menghilangkan penghalang dakwah untuk masuk. Kalau seandainya dakwah bisa masuk tanpa perang, tak kati perang. Tak kati perang. Di beberapa wilayah yang Islam bisa masuk tanpa perang dengan jalan dakwah, tak kati perang, tak kati angkat senjata. Makanya yang biasa jadi contohan itu Indonesia ini. Yang Islam berkembang masuk melalui jalur dakwah tanpa harus adanya perang. Jadi dua alasan perang. Bertahan untuk mengamankan wilayah sehingga dikeluarkan orang-orang yang bisa jadi menghalang, itu tadi. Atau diserang duluan. Jadi orang orientalis biasa motong-motong manggal-manggal ayat tuh untuk kepentingan. Kadang-kadang mereka menyelewengkan makna dari hadis Nabi, umirtu an uqatilan nas, aku diperintahkan untuk memerangi orang sampai bersyahadat. Berarti sahabat syahadat perangi, tidak main itu juga konsepnya.
Allah alam. Dari beberapa informasi kita dapatkan bahwasanya perang yang Nabi SAW ikut langsung di dalamnya itu disebut ghazwah. Jadi dibedakan perang yang Nabi ikut dengan perang yang Nabi ikut. Biasanya kalau Nabi cuma mengutus beberapa sahabat untuk misi militer, namanya sariyah. Kalau dalam buku sejarah kita buka, lagi ada namanya sariyah. Jadi Nabi SAW ngutus beberapa pejuang untuk tujuan kemiliteran. Ada kalanya Nabi ikut langsung, namanya ghazwah, itu bedanya. Kalau ghazwah itu perang yang Nabi ikut langsung di dalamnya ada sekitar 27. Ada sekitar 27 perang yang Nabi SAW ikut langsung di dalamnya. Tapi yang memang terjadi kontak senjata nian itu cuma ada beberapa perang besar. Badar, Uhud, Ahzab, Hunain, dan Mu'tah kalau salah. Dan Mu'tah itu juga tidak terjadi kontak senjata. Jadi perang yang memang terjadi kontak senjata itu tadi Badar, Uhud, kemudian Ahzab, lalu perang Hunain. Perang Hunain yang terjadi di tahun 8 Hijriah setelah penaklukan kota Mekah. Itu perang besar. Perang terakhir Nabi perang Mu'tah, menghadapi pasukan Romawi tapi tidak sampai ketemu dengan pasukan Romawi. Jadi 27. Bayangkan dalam istilahnya dalam durasi waktu 8 tahun setelah izin perang diizinkan, dikeluarkan, Nabi itu perang 27 kali. Berarti dalam setahun itu baca berapa kali? 2 kali sampai 3 kali setahun itu. Saking apa istilahnya itu betapa luar biasa perjuangan Nabi SAW. Terakhir Nabi perang tahun 9, itu terakhir. Yang Nabi ikut langsung. Setelah itu Nabi SAW tidak pernah ikut lagi perang. Perangnya perang Mu'tah, perang Zatul Usrah. Ya. Ada lagi? Wes? Salam. Tadi di mana tadi? Duduknya di mana? Oh, ada ya. Oh. Ya, di antara metode yang Nabi pakai dalam perang adalah at-tarhib wa targhib, memotivasi supaya sahabat tuh bersabar, kemudian mantap, tidak takut dalam perang, itu tarhib dengan menyebutkan ganjaran-ganjaran yang didapat bagi wong yang mati di medan jihad, syahid dan sebagainya. Itu untuk mantapkan mereka supaya istilahnya itu tidak lagi dalam perang. Kemudian pakai metode tarhib juga, mewanti-wanti, menghimbau sahabat untuk tidak lagi dari perang, dengan menyampaikan bahwasanya orang yang lagi dari medan perang itu termasuk dosa besar dan seterusnya. Itu yang Nabi pakai. Tujuannya tadi untuk mantapkan sahabat dalam perang dan mengokohkan pendirian mereka dan menghimbau supaya mereka tidak lagi dari perang. Tapi yang namanya dalam prakteknya memang ada mungkin sebagian kecil yang mentalnya itu tidak kuat. Jadi sehingga ketika melihat kondisi yang sudah tidak kondusif lagi, mereka milih untuk menyelamatkan diri dan lagi mundur ke belakang. Mundur ke belakang. Nah memang itu dilarang. Dalam perang Badar ini tidak kati. Kalau dalam perang Badar tidak ada sahabat yang berlari mundur ke belakang. Kalau dalam perang Uhud ada. Mulai dari saat mereka berangkat menuju Uhud, itu sudah ada yang milih untuk balik lagi ke Madinah. Itu diketuai oleh orang-orang munafik. Tujuannya untuk apa? Untuk mengganggu mental sahabat tadi, supaya mereka dengan berkurangnya jumlah pasukan merasa tidak percaya diri dengan kekuatan. Sengaja memang munafik itu kalau melok perang cuma ngacu, cuma nak ngacu, nakut-nakut, tidaklah kita tidak bakal menang, mereka banyak. Itu mental tempe tadi. Dengan perginya mereka itu aman. Nah perang Uhud memang ada sebagian. Ya tapi dosa. Tapi Allah Ta'ala ngampuni dosa. Allah Ta'ala memahami. Allah jalan untuk bisa minta ampun dari dosa tersebut. Yang dikhawatirkan pas lagi dari medan jihad, dikejar musuh, mati. Nah itu tidak bagus itu mati. Kalau mereka masih hidup, baca tobat.
Kalau mati, nah, dosa besar. Firar minaz zahab, lari dari perang yang lagi berkecamuk, itu termasuk dosa besar. Tawalli berpaling juga. Ayatnya itu wala tuwalluhumul adbar. Jangan lari. Jangan lari mundur ke belakang. Hadapi musuh, jangan takut mati. Nah, itu di antara yang dihimbau oleh ayat tadi. Nabi juga menghimbau jangan lagi dari medan perang. Ya kita bisa menghimbau ya. Adapun mana di lapangannya ya tergantung masing-masing wong. Kita juga tidak nyalakan yang lagi. Karena kita tidak mengalami situasi itu. Jangan-jangan kalau kita mengalami situasi itu, nah kalau banyak lari gitu. Ini hidup lu kan, jadi baca kita. Ada yang lebih termotivasi untuk tetap maju dan bertahan karena dia menganggap mati tetap mati, janji Allah itu pasti, dan di hadapan kita ada surga. Lagi kita teruskan ada cerita tentang mana sahabat tadi, sehingga ketika ngemotivasi Nabi bagi orang yang mati syahid, akhirnya dia tidak takut untuk mati, dia malah maju berperang dan akhirnya memang mendapat cita-citanya untuk mati syahid. Agak tapi jangan sekarang nih, tambah lagi durasinya. Nah, terus. Ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma hdina bihudak waj'alna mimman yusari bi ridak wa la tuwallina wa la siwak wa la taj'alna mimman khalafa amraka wa 'asak wa hasbunallahu ni'mal wakeel. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin an-nabiyil ummi wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.